ngasih tahu banyak ya ini, tapi sebenarnya udah pernah sih, udah pernah gue jelasin gitu loh. Apa pentingnya sih bang? Ya bang, apa sih tipsnya bang? Nah ini banyak banget ya. Pertama, yang paling banyak adalah tips jadi motovlog. Oke deh ya. Pertama, ketika kalian pengen jadi seorang motovlogger, itu gampang sih, gampang-gampang susah ya. Kalian pertama harus melengkapi apa itu yang namanya persyaratan perjalanan, yaitu adalah SIM dan STNK ya. Ada surat izin mengemudi dan ada STNK-nya motor tuh. Terus kedua, yaitu kalian harus apa ya, ibaratnya pakai helm. Terus kalian punya kamera. Kamera ini nggak harus action cam kok, bisa handphone. Gimana cara bang handphone nempel di helm? Ada tutorialnya, cari aja di YouTube ya. Di YouTube lebih dari action. Terus kalau misalkan kalian ya pengen banget yang namanya action cam, kalian bisa cari itu action cam Xiaomi Black International yang gue pakai ini, kamera depan dan kamera belakang. Kalian bisa pesen di Auto Balancing ya, Auto Balancing Instagramnya. Dan kalau bisa kalian di Facebook itu kalian bisa cari di Prio Banyu Urip. Itu gua ngemut maksudnya modifikasi action cam itu di dia ya. Jadi kan kalau Xiaomi ini nggak ada mic eksternalnya. Nah kalau kalian nih yang pengen ada mic eksternalnya biar anginnya nggak kedengeran atau apa, kalian bisa pesen di Auto Balancing itu kawan-kawan, atau Mas Prio Banyu Urip. Terus yang kalian lakukan lagi adalah ya belajar berbicara. Karena kalau jadi motovlog itu kita harus ngomong ya, jangan isinya angin semua gitu loh ya. Kalau enak kalau overall motor lu motor lu cc-nya gede gitu, enak didengar gitu loh. Walaupun nggak ada omongan juga ada suara mesinnya gitu. Jadi desa-desaannya enak gitu loh. Udah enggak canda ya. Pokoknya kalian harus belajar ngomong, kalian harus belajar pembukaan, kalian harus mencari topik, kalian harus belajar penutupan, kalian harus cara ngomong itu harus lebih baik. Ibaratnya kita ini vlogger dan motovlogger itu gimana caranya kita secara tidak langsung kita itu diajarkan untuk jadi public speaking. Public speaking ini kita berbicara di depan umum gitu loh. Kayak gue nih sekarang udah ibaratnya ya, dari awal gue ngevlog dari awal itu dari kaku gitu loh, sampai sekarang gue bisa ngobrol kayak gini itu karena ya kerjaan gue nih gitu, jadi motovlog. Cara ngomongnya anteng gitu loh, ketemu titiknya gitu, walaupun intinya nggak ada faedahnya gitu, tapi ketemu gitu loh. Itu cara ngomong yang paling penting sih. Terus kedua pokoknya terus selanjutnya lagi, ketika kalian pengen jadi motovlog, kalian harus juga kalian juga harus memperhatikan namanya kisah cinta dan kasih sayang kawan-kawan ya. Dan apa yang harus dilakukan? What the fuck? Taruh panik kok. Porak enak ada. Kalian juga harus memperhatikan namanya unsur yang namanya tidak boleh dilakukan ketika lo lagi ngevlog, yaitu adalah apa ya, hal-hal yang ekstrim gitu loh ya, membahayakan orang lain tuh. Kalau bisa hati-hati ya. Ya gue nggak ngelarang sih, karena memang kalau ngevlog itu sesuai dengan keinginan lo orang sendiri gitu loh. Gue nggak bisa melarang kan, nggak bisa melarang gitu loh. Dan satu lagi yang harus kalian tahu, cara ngeditnya. Cara ngedit ini adalah hal yang paling penting, bumbu rasa ketika kita ngevlog gitu loh. Begila omongan gue ya. Ketika kita ngevlog itu ibaratnya kita itu ngasih tahu ke kawan-kawan gitu loh ya, cara nih ya, konten yang menarik dan bagus gitu, biar menarik, biar ditonton lebih banyak, kayak gini nih cara ngeditnya gitu ya. Rizky Motovlog itu strateginya adalah satu ya, di ucapan sama di editan ya. Di ucapan dia harus terlihat lucu gitu loh, di editan itu harus terlihat lucu gitu loh. Itu kuncinya ya. Kunci kalian yang selalu bilang, bang gimana caranya jadi motovlogger sukses gitu kan ya, banyak penonton gitu, banyak subscriber gitu kan ya. Kalian harus apa sih bang, saya harus apa gitu loh. Itu aja, ikutin aja kunci gua. Pertama, kalian harus jadi menarik. Kedua, kalian harus jadi lucu. Ketiga, kalian harus edit terlalu lucu. Karena sekarang ya bukannya apa sih, sekarang ini kalau misalkan kalian itu ngevlog terus terlalu jadi motovlog gitu, terlalu dibawa serius gitu loh ya, agak gimana gitu ya. Kalau gue sih pakai strategi kawan-kawannya. Kita itu kalau bisa terlihat ya lucu, funny sih itu. Karena orang itu sekarang itu ya bayangin lu kalau ketemu penonton yang namanya lagi stres terus nonton vlog lu, bahasanya serius juga gitu, jadi stres gitu. Vlog lucu itu, apa motovlog lucu itu ya, kalau nggak motovlog funny gitu loh, seperti Rizky Motovlog ini gitu loh. Biasanya adalah rata-rata orang ya butuh hiburan gitu loh, pengen nonton Rizky Motovlog, wah biar ngilangin stres gue dikit gitu. Jadi motovlog kalian itu punya bumbu rasa bagi orang-orang yang lagi stres atau lagi pusing gitu loh. Nonton vlog lo lah, dapat jadi lu gitu, dapat konten motovlog lu itu gitu loh. Dan secara nggak langsung itu menambah penonton dan menambah subscriber lu, kayak gitu kawan-kawan ya. Jadi gue pengen bagi informasi gitu, gimana cara supaya menjadi seorang motovlogger seperti Rizky Motovlog yang tidak terkenal ya kawan-kawan ya. Kuncinya adalah menarik, lucu, itu aja kawan-kawan. Karena memang kalau sekarang di bawah serius itu kasihan gitu loh, orang-orang itu sekarang itu nyari konten yang lucu biar menghibur mereka sendiri gitu ya.
Terus nih bang, gue kan orangnya agak pendiam ya bang. Terus gimana caranya biar gue tuh cerewet gitu loh bang? Oke, ini gue bakal jawab buat lu ya. Lu pada yang misalkan orang-orang yang memang tipikalnya adalah orang pendiam kawan-kawan ya. Ketika kita itu dipaksa buat jadi lucu, itu nggak akan jadi lucu kawan-kawan ya. Jadilah lucu itu apa adanya, dan ketika lucu itu bener-bener mengalir seperti air. Gila, ngomong apa sih gue nih? Semua itu belajar kok, nggak semua tuh dari awal. Gua untuk jadi orang lucu gitu loh, ya emang gua orang lucu sih dari awal ya, jadi ya alhamdulillah gitu loh. Jadi ada plusnya tersendiri. Janganlah paksa untuk jadi lucu gitu loh. Kalau ketika kita maksain jadi lucu, ujungnya garing gitu. Dan kalau bisa ya itu satu sih, tetap jadi apa adanya aja ya. Lucu boleh, tapi kalau bisa jangan dipaksa lucu ya, sesuai dengan konten kalian sendiri gitu loh. Gue mau bahas lagi bang, gimana pengen jadi pede kayak lu bang, nggak tahu malu kayak lu bang ya, gimana? Oke, ini banyak banget yang pengen rasanya seperti orang gila di jalanan ya. Nih, tips and trick kalau ketika kalian pengen banget, ketika kalian itu pengen buat konten yang lucu dan gila gitu, nggak tahu malu. Ini gue nggak menyarankan sih, tapi kalau bisa ya seperti gue selalu bilang, ngevlog itu ibaratnya lo punya dunia lo sendiri. Lo punya apa yang nggak lo punya dari orang lain. Anggaplah semua orang itu lagi nonton lo gitu loh. Lo punya kekuatan dalam diri kalian sendiri di batin, jiwa dan raga gitu loh. Pede ya, pede ya. Jangan mikirin kalau orang ini apa sih. Jangan pikir, jangan menilai gitu. Semua orang pasti ya, semua orang pasti ada namanya malu. Tapi percayalah, ketika lo bisa lo itu bisa mengendalikan rasa malu kamu sendiri, kamu bisa memberikan konten yang yaitu lucu dan gila itu. Tapi ingat ya guys ya, ada batasannya juga. Jangan terlalu gila, apalagi gilanya dapat merugikan diri orang lain. Jangan ya, sangat bahaya. Oke, bila kalian pengen jadi Rizky Motovlog, ingat dua itu aja kuncinya ya. Jadi lucu, jadi menarik, dan jadi lucu. Oke ya, cukup itu aja. Yang terakhir ya, yang selalu banyak kalian pengen tanya, bang, ngedit aplikasi videonya pakai apa? Nih buat lu pada yang pengen banget belajar ngedit ya kawan-kawan ya. Pengen banget buat belajar ngedit kawan-kawan ya. Yang misalkan hal yang pengen sesuatu hal garing pengen dibuat menarik ya, melalui editan gitu ya. Kalau gua selalu ngedit pakai aplikasi Sony Vegas Pro ya. Aplikasi Sony Vegas Pro itu menurut gua udah enteng banget. Belajarnya di mana bang? Belajarnya di YouTube sendiri ya, sendirian ya. Nggak perlu belajar sama orang lain, enggak. Gue tetap otodidak. Cari gimana, cek di YouTube tutorial ngedit Sony Vegas Pro 11 gitu ya. Kita lanjut lagi ke vlog berikutnya. Vlog berikutnya bakal lebih funny, oke? Dan kali ini cuma pengen ngasih informasi ke kalian aja ya, gimana caranya untuk jadi seorang Rizky Motovlog. Oke, dadah. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, it's all.